Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan podcast Hima, yang mana bintang tamunya di sini adalah Mas Faruk Ahmad Muslih. Iya. Ya. Sekarang Masnya semester berapa? Alhamdulillah sekarang lagi menempuh semester 5. Bagaimana jurusannya? Nama jurusannya apa? Untuk jurusannya program studi pendidikan agama Islam. Oh, jadi Masnya ngambil jurusan pendidikan agama Islam. Yap. Kalau boleh tahu nih Mas, sekarang Masnya ini ngambil UKM apa? UKM-nya apa aja Mas? UKM, mungkin UKM cuman satu aja ya di sini. Jadi saya ngambil cuman UKM Kopma, Koperasi Mahasiswa. Itu aja. Mahasiswa. Dan Mas di Koperasi Mahasiswa ini, AKE Kopma, itu mengambil jabatan apa? Mengambil jabatan apa? Oke, alhamdulillah di periode ini, periode 2021-2022, diamanahin menjadi ketua umum di UKM Koperasi Mahasiswa. Alhamdulillah, wa innalillah sebenarnya. Gitu sih. Jadi Masnya sekarang menjabat sebagai ketua Kopma ya? Iya. Kira-kira sampai berapa periode biasanya sih kalau Kopma itu? Kalau Kopma sih standarnya 1 periode aja cukup. Tapi ada beberapa tingkat sebelumnya itu yang nyampe 2 periode. Jadi 2 kali jadi ketua umum, tapi itu nggak banyak, paling ada 1-2 aja selama sejarah yang ada di Kopma gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira apa sih yang membuat Mas ini menjadi ketua Kopma? Apakah ada alasan lain gitu? Alasan kenapa saya dipilih, saya juga kurang tahu detailnya, tapi lebih ke teman-teman yang ada di Kopma, emang istilahnya banyak yang mendorong saya untuk maju di Kopma gitu. Jadi banyak teman-teman yang istilahnya itu pengennya yang lanjutin itu saya untuk terus di Kopma gitu. Maksudnya teman-teman Masnya itu mempercayai Mas untuk bisa menjabat Iya, sebagai ketua. kurang lebihnya gitu. Apa yang bisa Mas dapatkan dari Kopma ini? Mengenai ini sebenarnya banyak ya. Jadi ada beberapa hal yang emang benar-benar saya dapatkan. Mungkin saya akan ngasih kesimpulan ada 3 yang kurang lebih. Itu yang pertama kekeluargaan, terus habis itu kedua itu mengenai relasi. Jadi relasi di sini itu cangkupnya UNIF maupun di luar, entah itu mahasiswa maupun yang lainnya. Ini banyak banget yang saya dapatkan mengenai relasi. Dan yang terakhir itu, yang ketiga itu mengenai gimana cara kita belajar bisnis atau memulai usaha itu gitu. Tadi Mas ada menyinggung masalah mengenai kekeluargaan. Yep. Jadi kalau kita ikut UKM memang tercipta yang namanya keluargaan. Kok bisa gitu Mas? Oke. Pastinya di dalam UKM tuh pasti pengen menciptakan kekeluargaan ya pastinya. Terkhusus di di Kopma ya. Di Kopma itu asas Kopma pun juga kekeluargaan. Jadi ya gimana ya, dengan cara sebenarnya secara umum juga gitu di organisasi apapun. Jadi yang mana ketika kita udah punya kekeluargaan, maksudnya tali kekeluargaan kita erat, itu kegiatan kita terus mungkin yang lainnya itu bakal berjalan dengan nyaman dan kita bakal istilahnya saling bantu satu sama lain. Jadi yang pertama kali ingin dibangun untuk setiap organisasi pastinya ya kekeluargaannya itu gitu. Jadi di sisi lain itu karena dari Kopma itu memiliki asas kekeluargaan, itu walaupun tidak ada asas kekeluargaan tetap juga akan terjadi namanya kekeluargaan ya Mas ya. Iya, karena itu penting kekeluargaan itu. Karena dengan adanya kekeluargaan itu artinya bisa menjadi ada ikatan batin antara diri sendiri sama orang lain sehingga bisa bisa betah gitu ya di itu Mas ya. Benar. Iya. Tadi juga Mas ada menyinggung masalah mengenai usaha. Nah, Mas sebagai ketua Kopma yang tadinya itu mendirikan usaha kecil, kita ini lagi pada dalam pandemi ya, pasti teman-teman juga nggak asing lagi yang namanya pandemi ini, apalagi yang namanya usaha. Nah,
kalau kita lirik lagi masalah pandemi ini yang masalah yang krusial, apalagi di perusahaan, apalagi usaha kecil. Kira-kira Mas sebagai ketua bagaimana nanti menggerakkan anggotanya untuk bisa memajukan usaha-usaha yang ada di kampus agar bisa ekonominya tuh bisa jadi baik gitu loh. Oke, mungkin Kira-kira kiatnya apa sih Mas? kiatnya ya. Kalau jadi untuk mengenai usaha dulu ya di kala pandemi. Ini mungkin sebagian orang itu beranggapan bahwasanya pandemi itu merupakan sesuatu bencana gitu bagi usahanya dia. Tapi kita perlu istilahnya jangan di sudut pandang itu aja. Jadi kita cobalah memikirkan gimana pandemi itu merupakan sebuah sesuatu yang bakal kita dapatkan gitu loh, banyak kita dapatkan dengan cara pandemi. Soalnya kan banyak ya, mungkin kita lihat di luar sana itu tuh mengenai unit-unit usaha yang ada di Indonesia lah, kita boleh sebut Indonesia. Nah itu banyak yang menurun gitu. Tapi di satu sisi ketika pandemi ada unit-unit usaha yang mana dia itu justru dengan adanya pandemi itu makin berkembang gitu. Jadi istilahnya ya cobalah anggap pandemi itu sebagai peluang bukan suatu bencana gitu. Oh, di sini Intinya di situ. saya dapat poin yang sangat bagus nih buat diri saya sendiri dan mungkin juga buat teman-teman ya, bahwasanya pandemi itu bukanlah suatu bencana yang sudah dikatakan sama Mas Farouk, tetapi sebagai langkah awal bagaimana kita bisa memajukan suatu usaha agar kita bisa lebih berinovasi dan kreatif. Benar. Nah, itu artinya pandemi ini jangan kita sikapi dengan rasa keputusasaan. Justru kita harus dengan semangat untuk bisa membangun usaha kita, apalagi yang berada di usaha-usaha kecil seperti Kopma. Kalau kita bisa menerapkan masalah inovasi dan kreatif, insya Allah usaha kita nanti suatu saat ketika lulus kuliah juga bakal bagus. Iya, benar-benar. Aduh, itu intinya sih. Kira-kira dari Mas sendiri ada nggak yang ingin disampaikan buat teman-teman penonton biar kita ini bisa menjadi kita berada dalam keterpurukan gitu, misalkan terpurukan kondisi mungkin usaha, tapi ini dalam konteks kehidupan Mas, kira-kira gimana Mas? Dalam konteks kehidupan ya, jadi nggak serta melulu tentang usaha atau gimana? Maksudnya menurut saya mungkin Mas bisa menerapkan inovasi yang bagus di usaha, tapi ketika kita sudah bagus dalam dunia usaha, kira-kira dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari itu gimana Mas? Mungkin saya sedikit nyinggungkan antara usaha dengan kehidupan sehari-hari ya mungkin ya. Jadi dalam usaha itu kan dia ada, ketika kita ingin ke titik puncak itu pasti ada pengorbanan ya. Pasti nggak mungkin kok dong kita itu misalnya kita lihat di orang-orang yang ternama misalnya itu tuh yang kaya-kaya misalnya pendiri apa gitu kan, itu pasti mereka melewati langkah demi langkah, step demi step. Nggak mungkin tiba-tiba langsung di posisi atas, mereka juga pernah berada di posisi bawah gitu. Jadi di kehidupan pun begitu. Jadi untuk teman-teman semua, jadi gimana sih caranya kehidupan itu jadi seperti roda juga, begitupun dengan usaha ya. Jadi kadang kita di bawah, kadang kita di tengah, dan kadang kita di atas gitu. Jadi gimana sih caranya kita tuh kadang kita di atas, di tengah, di bawah, tapi kita harus tetap bergerak gitu. Jadi jangan sampai kita itu stuck di bawah terus gitu, nggak mau berkembang. Begitu juga di usaha juga gitu. Jadi ketika kita ingin berkembang, jadi ada kalanya kreativitas, inovasi dan lain-lain itu diperlukan ya, khususnya di dunia usaha. Karena kalau misalnya kita udah puas dengan karyanya, maksudnya dengan hasil yang kita dapatkan, tanpa memikirkan inovasi baru, tanpa memikirkan teknologi yang datang gitu kan, kurang menyesuaikan, itu kan bakal bergulir ke bawah nanti jadinya. Jadi kayak contoh di ini produk-produk yang
sekarang mungkin udah nggak kelihatan lagi. Yang dulu itu udah sempat booming, tapi karena dari produk itu tidak ada inovasi, maka sekarang udah nggak kelihatan gitu. Mungkin itu sih yang bisa dipelajari. Jadi dari pertemuan ini bisa saya simpulkan Mas ya, bahwasanya apapun organisasi kita, UKM kita, kalau semisal kita bisa membangun suatu organisasi itu bersama-sama, ya, tapi juga harus menciptakan yang namanya rasa kekeluargaan, seperti yang ada di Kopma. Ketika terjadinya suatu kekeluargaan, maka insya Allah suatu instansi, suatu organisasi tersebut bisa menjadi lebih baik. Karena kita ini yang namanya organisasi itu tidak bisa bekerja secara mandiri, tetapi kita mau tidak mau harus bekerja sama dengan yang lain. Dan juga tadi masalah usaha tadi ya, kita harus berkreasi, inovatif dan sebagainya. Begitu pula juga dalam kehidupan. Tadi sudah Mas Faruk sampaikan, nah kalau hidup itu jangan sampai kita di bawah melulu, tapi kita kadang bagaimana proses kita untuk bisa menjadi lebih baik, yaitu dari step by step gitu. Dari bawah menuju ke atas, tapi jangan sampai dari atas menuju ke bawah. Nah dari sini bisa saya simpulkan bahwasanya kita harus selalu berusaha gitu untuk bisa menyikapi hidup kita ini sendiri. Karena dalam surat Al-Asr sendiri itu sudah menyebutkan bahwasanya setiap manusia itu punya penyesalan sendirinya. Maka dari itu kita harus saling menasihati dan saling berkontribusi menjadi orang yang lebih baik. Seperti organisasi di Kopma itu sendiri. Mungkin dari Mas ada close statement buat teman-teman semua gitu. Oke, mungkin sedikit ya yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Intinya dalam menjalani kehidupan kita jangan sampai berhenti, jangan sampai menyerah. Walaupun kita capek nih, kita boleh istirahat sejenak, tapi jangan sampai berhenti. Nanti kita lanjut lagi, maksudnya berjalan lagi gitu. Soalnya tadi yang disampaikan juga ya mengenai surat Al-Asr ya. Ketika kita hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu orang-orang yang celaka gitu. Jadi harapannya kita sebagai orang yang untung, yang mana hari sekarang tuh lebih baik daripada hari kemarin gitu. Jadi semakin bertambahnya hari juga diri kita ini harus juga terupdate lagi lebih baik gitu Mas ya. Siap. Oke, mungkin dari saya mungkin itu saja ya. Terima kasih kepada Mas Faruk sebagai Ketua Kopma pada tahun kali ini ya. Semoga organisasinya selalu lancar dan dimudahkan urusannya. Amin. Sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih pada Mas Faruk sudah mengisi podcast pada kali ini, dan juga buat teman-teman nanti jangan lupa ya, nanti kita akan selalu update masalah podcast ini. Mungkin setiap pekan atau setiap bulan nanti. Mungkin saya Dandi Pramudia sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Mas Faruk ya. Siap, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.